Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Sinta Sekar Mahardi NIM B300190204 dan Aryan Juliana NIM B300190211. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang transformasi ekonomi dalam Islam. A. Pendahuluan. Transformasi ekonomi terinspirasi oleh kejadian-kejadian dan penemuan luar biasa, termasuk revolusi industri. Perubahan perekonomian secara total dipahami dapat meningkatkan produksi barang dalam jumlah banyak, sehingga memenuhi kebutuhan manusia. Industrialisasi menjadi pilihan transformasi dan pertumbuhan ekonomi. Harapannya, terjadi produksi massal yang dapat menyebabkan kebutuhan manusia terpenuhi. Berbagai hal yang harus mendukung transformasi ekonomi adalah: yang pertama, ketersediaan barang publik yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, peran pemerintah dalam menyediakan barang publik. Ketiga, kehandalan sektor industri. Yang keempat, kehandalan sektor pertanian. Yang kelima, kehandalan sektor perdagangan. Yang keenam, sumber daya manusia berkualitas. Yang ketujuh, keterbukaan penduduk. Yang terakhir, ketidakadaan eksploitasi ekonomi. Yang B, Islam dan transformasi ekonomi. Yang pertama, barang publik. Barang publik yang dibutuhkan masyarakat harus tersedia. Jangan sampai ada sengketa terhadap barang publik, sebab mengurangi kenyamanan masyarakat dalam menggunakan barang publik. Hadis yang berasal dari Abu Hurairah mengemukakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan dalam masalah jalan, bila mana mereka mempersengketakannya selembar 7 hasta. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, tugas pemerintah untuk memproduksi barang publik. Tugas pemerintah adalah mengurusi rakyat. Tugas mengurusi ini tidak hanya mempersiapkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan pada rakyat miskin, namun juga memposisikan pemerintah untuk memenuhi berbagai hal yang menjadi kebutuhan bersama rakyat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang amir yang berkuasa atas manusia adalah penanggung jawab, dan dia akan ditanya tentang rakyatnya. Yang ketiga, sektor industri. Sektor industri mengandalkan berbagai peralatan dan mesin yang berfungsi untuk mengolah bahan baku dan memproses produk. Berbagai peralatan dan mesin tersebut dibuat oleh perusahaan. Peralatan dan mesin bahan baku yang digunakan adalah besi dan berbagai metal yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Yang keempat, sektor pertanian. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong para petani untuk memaksimalkan pengerjaan lahan pertanian dengan mengungkapkan bahwa hasil terjelek dari maksimal pengerjaan lahan pun tetap merupakan kebaikan. Hasil terjelek dari memaksimalkan pengerjaan lahan adalah kurangnya pengawasan lahan, sehingga petani tidak dapat menikmati hasil panen sebab dimakan burung dan ternak atau diambil orang lain. Hasil terjelek ini dinilai sebesar ganjaran orang bersedekah. Yang kelima, sektor perdagangan. Sektor perdagangan mengandalkan kecepatan transaksi tawar-menawar. Seharusnya tidak membuang waktu terlalu lama. Selama harga masih memberikan keuntungan, penjual secepatnya melepas produk. Demikian juga selama barang sesuai dengan keinginan pembeli, maka pembeli secepatnya menerima harga. Semoga Allah merahmati orang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih. Hadis riwayat Bukhari. 6. Kualitas manusia. Kualitas manusia mempengaruhi kemuliaannya. Seseorang yang tidak berkualitas sulit mendapatkan kemuliaannya, sebaliknya seseorang yang berkualitas mudah meraih kemuliaannya. Yang penting adalah bentuk kualitas tersebut. Agama Islam menyebut bentuk kualitas tersebut sebagai ketakwaan, sehingga disebutkan yang lebih bertakwa yaitu berkualitas, maka lebih mulia dibandingkan yang tidak bertakwa. 7. Keterbukaan penduduk. Keterbukaan penduduk terhadap penduduk lain merupakan teknik otokritik yang efektif untuk menjadikan diri semakin lama semakin baik. Penduduk akan mencermati dan membandingkan dengan penduduk lain. Setelah itu, apa yang dipandang benar dalam hal ilmu dengan teknologi dari penduduk lain diambil seraya meninggalkan ilmu dan teknologi dari diri sendiri yang dipandang salah. 8. Ketidakadaan eksploitasi ekonomi.
agama Islam melarang eksploitasi ekonomi. Sebagai firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariham min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Konsep ekonomi Islam menurut Yusuf Al-Qaradawi. Pemikiran ekonomi Yusuf Al-Qaradawi lebih dititikberatkan kepada penjelasan perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi hasil teori manusia, kapitalis, sosialis. Perbedaannya yakni terletak pada nilai dan akhlak. Hal ini meliputi urgensi, kedudukan, dan dampaknya dalam berbagai bentuk ekonomi seperti produksi, konsumsi, perputaran, dan peredaran. C. Bentuk dan prinsip transformasi ekonomi dalam agama Islam. Prinsip-prinsip transformasi ekonomi dalam agama Islam yaitu 1. Prinsip pemerintah sebagai penyedia barang publik. 2. Prinsip kehandalan pertanian, industri, dan perdagangan. 3. Prinsip kualitas dan keterbukaan penduduk. 4. Prinsip tanpa toleransi terhadap eksploitasi ekonomi. Kesimpulan, revolusi industri membuka mata dunia tentang transformasi ekonomi dan akselerasi industri sebagai peluang mengembangkan perekonomian. Namun demikian, banyak yang gagal meraih peluang tersebut. Hal ini disebabkan hal yang mendukung transformasi ekonomi tidak disiapkan. Jika ingin sukses dalam transformasi ekonomi, hal-hal yang mendukung sudah harus dipersiapkan terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Jika ada kurangnya, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.